Halo Pionters, welcome back to Pionen Channel. Langsung saja di video kali ini saya akan membagikan analisa dari Nasdaq Market secara long term atau jangka panjang berdasarkan price action strategy. Nah, sebelum saya mulai analisa Nasdaq Market ini, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, comment, and share agar Anda tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Dan satu lagi yang paling penting adalah analisa yang saya berikan ini bersifat informasi dan untuk edukasi, bukan untuk mengajak Anda melakukan transaksi. So, traders bertanggung jawab terhadap semua keputusannya, semua resikonya, dan apapun yang ada dalam transaksinya masing-masing. Oke, langsung aja kita ke chart. Let's rock. Oke, sekarang kita sudah melihat chart daripada Nasdaq 100. Dan kita lihat di sini kita menggunakan time frame weekly time frame, dan kita melihat chart ini di dalam aplikasi atau website dari TradingView. Source data chartnya kita ambil dari Capital.com. Sebelum kita membahas kemana sih Nasdaq akan bergerak selanjutnya, at least dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan maksimal 1 tahun, kita di sini akan melakukan drawing terlebih dahulu sebelum menentukan kemana arah harga selanjutnya. Oke, kita akan melakukan drawing terlebih dahulu dengan menggunakan market struktur. Nah, kita bisa melihat bahwa trend direction saat ini berada di dalam bearish trend atau downtrend, dan market movement sekarang itu masuk di dalam secondary reaction atau koreksi, dan saya akan memberikan support resistennya ada di mana. Nah, bisa kita lihat di sini yang warna hijau sebagai support dan yang warna merah sebagai resisten. Dan khususnya di dalam trend bearish ini, resisten di atas ini kita gunakan sebagai avoid mapping analysis. Jadi ketika harga break atau close di atas horizontal line warna merah ini, maka kita harus abaikan analisa dari Nasdaq ini. Dan yang warna hijau ini kita gunakan sebagai target price, ya, support kita gunakan sebagai target price di dalam trend bearish ini. Untuk pattern kita melihat di sini ada calon bearish pennant. Jadi dia harusnya mantul di upper line, lalu dia akan break dari downline di bearish pennant ini. Harusnya seperti itu secara pattern di bearish trend. Oke, jika Anda ingin analisa market lain sesuai dengan keinginan Anda, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini, dan kita lanjutkan summary dari analisa ini. Oke, yang pertama tadi sudah saya berikan bahwa trend direction saat ini itu adalah bearish trend atau downtrend, dan kita bisa melihat bahwa di sini ada bearish pennant. Jadi kita bisa memiliki asumsi bahwa harga itu akan melanjutkan pergerakan turunnya. Ya, target price itu ada di area warna hijau sebagai support, ya. Horizontal line warna hijau itu kita gunakan sebagai target price ideal, ada di 10.681 sampai dengan 10.473.
Dan untuk take profit minimal, Anda bisa gunakan 1:1 dari entry point yang Anda lakukan. Jadi Anda bisa melakukan entry di minor time frame, silahkan Anda pakai sesuai dengan passion trading Anda. Ketika Anda masuk di situ, gunakan 1:1 untuk target price minimalnya. Dan untuk TP Mark, jadi kita copy. Ketika dia break di sini, maka target price maksimalnya adalah di 9703. Kita hanya menggunakan 70% dari movement ini ya. Jadi target price maksimalnya ada di 9703. Nah, dan yang paling penting adalah di sini kita melihat bahwa memang secara keseluruhan tren itu bergerak di dalam bearish trend, tetapi ini ada tanda-tanda akan adanya pembalikan harga. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika dia break atau close di atas dari horizontal line warna merah ini, maka khusus untuk transaksi sell kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati dan avoid itu dulu. Dan potensi perubahan tren dari bearish menjadi bullish itu sangat besar juga. Jadi ada dua. Yang pertama, opsi yang pertama adalah bearish trend melanjutkan movementnya, pergerakan turunnya. Lalu yang kedua ada potensi perubahan trend. Dan perlu kita ketahui bahwa walaupun dia close di atas ya, close di atas ini dari horizontal line di 12266, tetapi Anda harus perhatikan bahwa potensi false break atau break yang mungkin hanya ekor atau beberapa candle saja dia akan langsung turun kembali membuat double top, maka potensi sell dari bearish trend itu tetap akan besar juga. Tetapi apabila dia impulsif ya, dia naik terus tidak melakukan false break, maka Anda harus keluar dari transaksi sell itu ya. Anda harus abaikan opsi yang pertama bearish trendnya. Maka opsi yang kedua adalah perubahan dari bearish trend ke bullish trend. Maka yang akan terjadi adalah di sini kalau kita melihat secara pattern, terdapat descending broadening wedge. Oke. Secara pattern kita melihat ada descending broadening wedge di weekly chart, dan kita lihat bahwa area ini bisa kita gunakan sebagai resisten untuk kenaikan harga tersebut. Jadi ketika dia close dan break di atas horizontal line warna merah di 12266, maka dia akan berlanjut ke warna hijau ya, horizontal line warna hijau ini di 13555 sampai dengan 13733. Itu area yang akan dicapai nantinya. Dan setelah dia mencapai area tersebut, maka potensi membentuk secondary akan terjadi. Dia akan melakukan penurunan, dan setelah itu kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya. Maka target price maksimal itu ada di 16636 sampai dengan 16829 jika harga itu benar-benar naik dan sudah konfirmasi dari bearish trend menjadi bullish trend. Secara jangka panjang harga ini akan tercapai. Nah, jadi ada dua opsi, dan untuk opsi yang kedua, ingat ketika sudah close atau break impulsif dari horizontal line warna merah di 12266, Anda harus avoid dari opsi yang pertama ya. Anda harus keluar dari transaksi sell Anda, dan Anda dapat memutuskan untuk melakukan pembelian atau buy ya. Dengan take profit minimal tetap Anda harus menggunakan 1:1 dari entry point Anda, dan TP dan target price idealnya ada di 13555 sampai dengan 13733. Lalu target price maksimalnya ada di 16636 dan 16829. Ingat bahwa ini adalah analisa secara long term, jadi bisa antara 6 sampai dengan 1 tahun ke depan, dan ini adalah roadmap secara jangka panjang. Oke, selalu gunakan stop loss, dan apapun recent entry-nya jangan lupa wajib pasang
stop loss. Nah, itu adalah analisa dari saya. Apabila Anda ingin menggunakan informasi analisa ini, make sure sesuaikan dengan passion trading Anda dan risk profile Anda. Dan di sini yang terpenting adalah bukan benar atau salah tentang analisa ini, namun seberapa banyak loss yang Anda terima ketika analisa ini salah dan seberapa banyak profit yang Anda terima ketika analisa ini benar. Sebelum kita tutup video ini, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, comment, and share agar channel ini berkembang dan Anda tidak ketinggalan video edukasi kami yang bermanfaat lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Happy learning, good luck, Pionen, profit, never sleep.